Saat mereka menyadari bahwa kau tak tersentuh, saat itu pula tidak ada yang akan sama lagi. Pernahkah kau merasakannya? Momen ketika topeng yang kau kenakan untuk menyenangkan dunia luar akhirnya retak, dan sosokmu yang sejati mulai bersinar. Dunia ini panggung sandiwara, dan kita semua adalah aktor yang memainkan peran. Tapi apa yang terjadi ketika seorang aktor memutuskan untuk menulis naskahnya sendiri? Kekacauan bagi mereka, kebebasan bagimu. Mereka menyebutmu gila. Mereka menyebutmu berbeda. Mereka mencoba memasukkanmu ke dalam kotak-kotak kecil mereka yang sempit, memberimu label, dan mendefinisikan siapa dirimu menurut standar mereka. Tapi kau tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kau tahu bahwa di dalam kegilaan itu ada kejujuran yang brutal. Di dalam perbedaan itu ada kekuatan yang otentik. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka kontrol. Dan kau adalah badai yang tidak bisa mereka kendalikan. Lihatlah sekelilingmu. Semua orang berlari di atas roda hamster yang sama, mengejar validasi, mengejar penerimaan, rela mengorbankan jiwa mereka demi tepuk tangan orang banyak. Mereka menjual mimpi mereka untuk sebuah gaji, menukar keunikan mereka untuk rasa aman yang fana. Tapi kau berbeda. Kau telah berjalan melewati api. Kau telah menari di tengah badai. Luka-luka yang mereka berikan padamu bukan membuatmu hancur, malah menempa dirimu menjadi baja. Rasa sakit itu jangan kau buang. Jadikan itu bahan bakarmu. Setiap kali mereka meremehkanmu, setiap kali mereka menusukmu dari belakang, setiap kali mereka menertawakan mimpimu, biarkan itu menjadi pengingat. Pengingat bahwa kau tidak diciptakan untuk menjadi seperti mereka. Kau diciptakan untuk menjadi mercusuar di tengah kegelapan, guntur di tengah keheningan. Kau pikir mereka peduli padamu? Oh, naif sekali. Mereka hanya peduli selama kau berguna bagi mereka, selama kau mengikuti aturan permainan mereka. Tapi saat kau mulai menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, saat kau berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri, mereka akan panik. Mereka akan mencoba menjatuhkanmu dengan segala cara. Mereka akan menyebarkan rumor, mengisolasimu, membuatmu merasa sendirian. Dan di titik itulah kau harus tersenyum. Senyum yang paling lebar dan paling tulus. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum pemahaman. Pemahaman bahwa kau telah berhasil. Kau telah membuat mereka menunjukkan warna asli mereka. Kau telah membuktikan bahwa kau bukan lagi domba di antara kawanan, melainkan serigala yang berjalan sendirian. Menjadi tak tersentuh bukan berarti kau kebal dari rasa sakit. Oh tidak, kau akan merasakannya lebih dalam dari siapapun. Tapi bedanya, kau tidak lagi lari darinya. Kau menyambutnya. Kau mengubah racun menjadi obat, kutukan menjadi berkah. Setiap air mata yang jatuh adalah benih dari kekuatan baru yang akan tumbuh. Mereka membangun tembok di sekitarmu, berharap bisa mengurungmu. Tapi mereka tidak sadar, mereka tidak mengurungmu. Mereka hanya melindungi diri mereka sendiri darimu. Karena saat kau meruntuhkan tembok itu, dunia mereka yang rapuh dan penuh kepalsuan akan ikut hancur berantakan. Kau tidak butuh persetujuan mereka. Kau tidak butuh tepuk tangan mereka. Satu-satunya validasi yang kau butuhkan datang dari dalam dirimu sendiri. Dari suara hati yang berbisik di tengah malam, mengatakan, teruslah berjalan. Kau berada di jalan yang benar. Suara itu lebih berharga dari 1000 pujian dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal jiwa mereka sendiri. Lihatlah ke cermin. Apa yang kau lihat? Apakah kau masih melihat sosok yang sama yang dulu memohon cinta dan penerimaan? Atau kau melihat seorang pejuang, seseorang yang telah melalui neraka dan kembali dengan membawa apinya, seseorang yang tatapannya mampu membakar semua kepalsuan? Saat mereka menyadari bahwa kau tidak bisa dibeli, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa dihancurkan, saat itulah permainan berubah. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai korban atau pion. Mereka melihatmu sebagai kekuatan alam, sesuatu yang harus diperhitungkan. Mereka mungkin tidak akan menyukaimu,
Tapi mereka pasti akan menghormatimu. Atau lebih tepatnya, mereka akan takut padamu. Dan rasa takut itu adalah tanda hormat tertinggi dari dunia yang penuh kepalsuan. Karena itu berarti kau adalah nyata. Kau adalah kebenaran di tengah lautan kebohongan. Kau adalah anomali yang mengganggu sistem mereka yang korup. Jadi, biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka menatap. Biarkan mereka mencoba memahami apa yang membuatmu begitu berbeda. Mereka tidak akan pernah mengerti. Karena untuk mengerti, mereka harus rela melepaskan topeng mereka sendiri. Dan itu adalah hal yang paling mereka takuti di dunia. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kau bisa memukul, tapi tentang seberapa banyak pukulan yang bisa kau terima dan tetap bangkit berdiri. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tersenyum saat hatimu hancur, untuk tetap berjalan saat kakimu lelah, untuk tetap percaya saat semua harapan tampak sirna. Kau adalah arsitek dari realitasmu sendiri. Kau memegang pena dan kuas. Jangan biarkan orang lain melukis duniamu dengan warna abu-abu mereka. Warnai duniamu dengan warna-warni yang paling cerah dan paling gila. Biarkan duniamu menjadi sebuah mahakarya kekacauan yang indah. Ingat ini, orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya berada di bawahmu. Mereka iri dengan kebebasanmu, dengan keberanianmu untuk menjadi berbeda. Mereka terkurung dalam penjara ciptaan mereka sendiri. Dan melihatmu terbang bebas adalah siksaan bagi mereka. Saat mereka akhirnya mengerti bahwa kau tak tersentuh, mereka akan punya dua pilihan. Pergi dari hidupmu, atau mencoba berubah untuk bisa selevel denganmu. Apapun pilihan mereka, kau menang. Karena kau tidak lagi hidup untuk mereka. Kau hidup untuk dirimu sendiri, untuk misimu, untuk kebenaranmu. Jadi, tegakkan kepalamu. Kenakan senyum terbaikmu. Dunia mungkin tidak siap untukmu, tapi itu masalah dunia, bukan masalahmu. Kau bukan sekadar percikan api, kau adalah api unggun yang membara. Biarkan mereka yang kedinginan datang mendekat untuk mencari kehangatan. Atau biarkan mereka yang takut terbakar lari menjauh. Pilihan ada di tangan mereka, kekuatan ada di tanganmu. Jangan pernah meminta maaf karena menjadi kuat. Jangan pernah meredupkan cahayamu agar orang lain tidak merasa silau. Jika cahayamu terlalu terang bagi mereka, biarkan mereka memakai kacamata hitam. Sudah saatnya kau berhenti bermain kecil. Sudah saatnya kau mengklaim takhtamu. Takhta itu tidak terbuat dari emas atau permata. Takhta itu terbuat dari semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan yang telah kau lalui. Dan dari takhta itulah kau akan memandang dunia dengan perspektif yang baru. Perspektif seorang raja atau ratu dari kerajaan dirimu sendiri. Kerajaan yang tak akan pernah bisa mereka sentuh. Dalam keheningan dunia yang bising ini, ada kekuatan yang terpendam dalam diri setiap orang. Sebuah kekuatan yang seringkali kita abaikan, kita sembunyikan di balik topeng kepatuhan dan kesopanan. Kita diajarkan untuk menjadi baik, untuk mengikuti aturan, untuk tidak menonjol. Tapi apa yang terjadi ketika dunia itu sendiri tidak adil? Apa yang terjadi ketika kebaikanmu disalahartikan sebagai kelemahan? Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan demi keuntungan sesaat. Mereka tersenyum di depanmu, namun di belakang mereka mengasah pisau. Mereka memujimu saat kau berguna dan membuangmu saat kau tak lagi relevan. Apakah ini dunia yang ingin kau tinggali? Dunia di mana nilaimu ditentukan oleh orang lain? Aku di sini bukan untuk mengajakmu menjadi jahat. Aku di sini untuk membangunkan singa yang tertidur di dalam dirimu. Singa yang tak lagi meraung untuk validasi. Singa yang mengerti bahwa satu-satunya persetujuan yang penting adalah persetujuan dari dirinya sendiri. Saat kau berhenti mencari tepuk tangan dari penonton, kau akan mulai mendengar musik dari jiwamu sendiri. Perjalanan ini menyakitkan. Aku tidak akan berbohong. Akan ada saat di mana kau merasa sendirian. Saat kau melepaskan topengmu, banyak yang akan menjauh. Mereka tidak siap melihat dirimu yang asli. Mereka nyaman dengan versi dirimu
yang mudah dikendalikan. Biarkan mereka pergi. Orang-orang yang ditakdirkan untukmu tidak akan terintimidasi oleh cahayamu. Sebaliknya, mereka akan menari di dalam sinarmu. Mereka bilang, jadilah dirimu sendiri. Tapi saat kau benar-benar menjadi dirimu sendiri, mereka panik. Mereka menyebutmu aneh, pemberontak, gila. Kenapa? Karena dirimu yang autentik adalah cermin. Cermin yang memantulkan semua kepalsuan dan ketakutan yang mereka sembunyikan. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci apa yang kau tunjukkan pada mereka tentang diri mereka sendiri. Jadi, tertawalah. Tertawalah saat mereka mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata. Tertawalah saat mereka mencoba mengurungmu dalam kotak ekspektasi mereka. Tawa adalah perisai terkuatmu. Itu adalah deklarasi bahwa kau tidak terpengaruh oleh drama kecil mereka. Kau sedang memainkan permainan yang lebih besar. Permainan di mana kau sendiri yang membuat aturannya. Renungkan ini. Rasa sakit adalah guru terbaik. Setiap pengkhianatan, setiap kekecewaan, setiap luka bukanlah akhir dari ceritamu. Itu adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak tersentuh. Jangan lari dari rasa sakitmu. Peluklah ia, belajarlah darinya. Ubah racun itu menjadi obat. Saat kau mulai berjalan di jalanmu sendiri, badai akan datang. Orang akan berbisik, mereka akan menuduh, mereka akan mencoba menarikmu kembali ke lumpur tempat mereka berada. Jangan melawan, jangan buang energimu untuk berdebat dengan orang yang tidak mau mengerti. Tetaplah berjalan. Fokus pada tujuanmu. Keheningan dan kesuksesanmu akan menjadi jawaban yang paling keras. Mereka ingin kau bereaksi. Mereka mendambakan drama. Mereka hidup dari energimu yang terkuras. Saat kau memilih untuk tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan, saat kau memilih kedamaian di atas pertengkaran, kau merebut kembali kekuatanmu. Kau menjadi tak tersentuh, bukan karena kau kebal terhadap rasa sakit, tapi karena kau memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendefinisikanmu. Inilah momen kebenarannya. Saat mereka menyadari bahwa opini mereka tidak lagi menggoyahkanmu. Saat mereka melihat bahwa penolakan mereka tidak lagi menghancurkanmu. Saat mereka mengerti bahwa kau telah menemukan kebahagiaan dari dalam dirimu sendiri, bukan dari validasi eksternal. Pada saat itulah semuanya berubah. Kau bukan lagi bidak dalam permainan mereka. Kau adalah sang pemain catur. Kau melihat papan permainan dari atas. Kau mengantisipasi langkah mereka, bukan karena takut, tapi karena kau mengerti cara kerja pikiran mereka. Pikiran yang didasari oleh ketidakamanan dan kebutuhan akan kontrol. Dan kau telah melampaui itu semua. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain. Kekuatan sejati adalah tentang mengendalikan dirimu sendiri. Mengendalikan reaksimu, memilih pikiranmu, menjaga energimu. Saat kau menguasai dunia internalmu, dunia eksternal tidak lagi bisa mengganggumu. Kau menjadi pusat badai yang tenang. Di sekelilingmu mungkin kekacauan, tapi di dalam hatimu ada kedamaian. Mereka akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Rasa hormat akan menggantikan ejekan. Ketakutan akan menggantikan cemoohan. Bukan karena kau menjadi arogan atau mengintimidasi, tapi karena kau memancarkan energi autentisitas yang tidak bisa dipalsukan. Mereka melihat seseorang yang utuh, seseorang yang tidak membutuhkan siapapun untuk melengkapinya. Dan itu, temanku, adalah hal yang paling kuat di alam semesta. Jadi, berhentilah meminta izin untuk menjadi dirimu. Berhentilah mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman. Bangkitlah, ambil kembali ruangmu, kenakan bekas lukamu seperti lencana kehormatan. Itu adalah bukti bahwa kau telah berjuang dan kau selamat. Kau lebih dari sekadar selamat, kau berkembang. Saat kau benar-benar mengerti bahwa kau tak tersentuh, bukan oleh tembok baja, tapi oleh kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan, tak ada yang akan tetap sama. Kau akan berjalan
dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena kau tahu nilaimu. Kau akan tersenyum, bukan karena dunia sempurna, tapi karena kau telah menemukan kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan dirimu. Dunia mungkin telah memberimu kartu yang buruk, tapi ingat, bukan kartu yang kau dapatkan yang penting, melainkan bagaimana caramu memainkannya. Dan kau akan memainkan permainan ini dengan senyuman, dengan kebijaksanaan, dan dengan kekuatan seorang yang telah melihat kegelapan dan memilih untuk menjadi cahaya. Teruslah berjalan, pejuang. Perjalananmu baru saja dimulai. Dunia belum siap untuk kekuatan yang akan kau lepaskan. Biarkan mereka menonton. Biarkan mereka bertanya-tanya. Dan saat mereka bertanya bagaimana kau melakukannya, cukup tersenyum dan katakan, aku hanya memutuskan untuk berhenti bermain sesuai aturan mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Ikuti kami untuk lebih banyak motivasi yang akan mengubah hidupmu. Pernahkah kau merasa seperti lelucon yang tak seorang pun mengerti? Dibuang, diinjak-injak, dianggap tak ada. Mereka tertawa, bukan bersamamu, tapi menertawakanmu. Mereka pikir mereka tahu siapa dirimu, menempatkanmu dalam kotak kecil yang mereka buat, memberimu label yang mereka suka. Tapi biarkan aku beritahu sesuatu. Sakit itu bisa mengubah orang. Luka itu punya kekuatan. Setiap kali mereka meremehkanmu, setiap kali mereka menusukmu dari belakang, mereka tidak sedang menghancurkanmu. Tidak, mereka sedang menempa sesuatu yang baru di dalam dirimu. Mereka sedang membangunkan monster yang selama ini tertidur. Monster yang terbuat dari semua rasa sakit, semua air mata, dan semua malam tanpa tidur. Monster yang tidak lagi peduli pada pendapat mereka. Akan tiba saatnya, senyummu bukan lagi tanda kebahagiaan. Senyummu akan menjadi tanda kekuatan, tanda bahwa kau telah melewati neraka dan kembali dengan api di matamu. Mereka akan melihatmu berjalan dengan kepala tegak, dengan aura yang berbeda. Mereka akan mencoba menyentuhmu lagi, mencoba menarikmu kembali ke bawah. Tapi mereka akan terlambat. Kau bukan lagi orang yang sama. Kau telah menjadi tak tersentuh. Bukan karena kau membangun tembok, tapi karena kau telah menjadi badai itu sendiri. Mereka akan menatapmu dengan ketakutan dan kebingungan, bertanya-tanya bagaimana orang yang dulu mereka anggap lemah bisa menjadi begitu kuat. Ini bukan tentang balas dendam. Oh tidak, itu terlalu sederhana. Ini tentang realisasi. Realisasi di mata mereka bahwa mereka telah kehilangan kendali atas dirimu. Mereka tidak bisa lagi menyakitimu karena kau telah belajar menari di tengah kekacauan yang mereka ciptakan. Rasa sakit yang mereka berikan sekarang itu adalah bahan bakarmu. Lihatlah ke cermin. Apa yang kau lihat? Seseorang yang lelah? Seseorang yang hancur? Tidak. Lihat lebih dalam. Kau akan melihat seorang pejuang, seorang penyintas, seseorang yang telah mengubah lukanya menjadi kebijaksanaan, mengubah air matanya menjadi kekuatan. Ingat, orang-orang akan selalu mencoba mendefinisikanmu berdasarkan kelemahanmu. Mereka akan menunjuk jarimu, menyebutmu gila, aneh, berbeda. Biarkan saja, karena di dunia yang penuh dengan orang-orang biasa yang membosankan, menjadi berbeda adalah kekuatan supermu. Kegilaan, jika diarahkan dengan benar, adalah jenius. Berhentilah mencoba untuk cocok. Berhentilah mencari validasi dari mereka yang tidak akan pernah mengerti perjalananmu. Peluk keunikanmu, peluk bayanganmu, karena di dalam kegelapan itulah kau akan menemukan cahaya sejatimu. Cahaya yang begitu terang hingga membutakan mereka yang mencoba meredupkannya. Saat mereka akhirnya mengerti bahwa kau tak tersentuh, saat mereka sadar bahwa permainan mereka sudah berakhir, itulah saat kemenangan sejatimu dimulai. Bukan kemenangan melawan mereka, tapi kemenangan atas dirimu yang lama. Kau tidak lagi bermain sesuai aturan mereka. Kau membuat aturanmu sendiri. Jadi, biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka menatap. Biarkan mereka bertanya-tanya. Sementara mereka sibuk dengan drama kecil mereka,
Kau sedang membangun sebuah kerajaan dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Kerajaan di mana kau adalah rajanya. Ketika mereka melihatmu tertawa dengan segenap jiwamu, mereka tidak akan pernah tahu apakah kau sedang bahagia atau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dan ketidaktahuan itulah yang akan menghantui mereka. Itulah kekuatan sejati, menjadi sebuah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Jadi, berdirilah, tegakkan dagumu, pasang senyum terbaikmu. Bukan senyum palsu untuk menyenangkan mereka, tapi senyum yang mengatakan, aku tahu siapa diriku dan aku tidak butuh persetujuanmu. Tunjukkan pada dunia apa yang terjadi ketika sebuah jiwa yang hancur memutuskan untuk bangkit kembali, bukan sebagai korban, tetapi sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Tidak ada yang tetap sama, terutama dirimu. Kau adalah badai yang datang, dan ketika debu telah meredah, kaulah satu-satunya yang akan tetap berdiri, tertawa di tengah kehancuran, karena kau tahu, ini hanyalah sebuah awal yang baru. Dunia ini adalah panggung komedimu, dan kau yang menulis naskahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kegelapan, mencari cahaya kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.